Demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Francisca Simanjuntak, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Seorang pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, pernah mengucapkan kata-kata bijak sebagai berikut. Yang penting manusia harus punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu harus menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik. Dalam modul 31 ini, dibahas mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kata-kata bijak Dalai Lama di atas menjadi panduan saya dan pedoman saya untuk melaksanakan tugas saya di sekolah. Apa yang saya dapatkan di modul 31 ini akan saya usahakan, saya transfer dan saya terapkan, khususnya di sekolah di mana saya bertugas dan lingkungan di mana saya berada. Pengimbasan yang akan saya lakukan pertama sekali adalah dengan menjumpai Bapak Kepala Sekolah dan membicarakan tentang rencana pengimbasan modul 31 ini tentang pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran agar nantinya dapat diimbaskan dan dibicarakan dalam rapat di sekolah. Berikutnya, saya juga akan memanfaatkan waktu di sela-sela jam istirahat untuk berbincang-bincang secara santai dan informal dengan rekan guru di sekolah, memperkenalkan apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian saya akan mengimbaskan modul 31 ini juga dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah dalam forum komunitas guru belajar dan berbagi yang kami adakan 2 kali dalam sebulan di sekolah kami. Saya ingin memperkenalkan tentang perbedaan antara dilema etika dan wujukan moral, dan 3 materi yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, saya juga ingin menceritakan apa saja yang sudah saya dapat dan saya pelajari dalam modul ini, baik itu dari penyelesaian kasus di LMS, mulai dari diri maupun di ruang kolaborasi bersama rekan CGP dan fasilitator. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan untuk mulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah, misalnya ketika saya menghadapi sebuah kasus, maka saya akan menelaah kasus tersebut terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut merupakan sebuah dilema etika atau hanya bujukan moral? Kalau kasus tersebut merupakan dilema etika, maka saya akan memperhatikan 3 materi yang sudah dipelajari dalam modul ini, yaitu yang pertama 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang ketiga 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Perlu diingat bahwa apapun keputusan yang saya ambil, saya tidak ingin menyesal mengambil keputusan itu, dan saya ingin keputusan itu merupakan keputusan yang berpihak pada murid. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan saya lakukan di hari itu juga, di mana saya dihadapkan dengan sebuah kasus. Menurut pendapat saya, semakin cepat sebuah kasus diselesaikan, maka hasilnya akan semakin baik ke depannya. Saya akan terlebih dahulu menelaah kasus tersebut. Apakah merupakan sebuah bujukan moral ataukah merupakan dilema etika? Kemudian kalau kasus tersebut merupakan dilema etika, maka saya akan lanjutkan pemecahannya dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya dalam modul ini, yaitu dengan melihat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambil keputusan, dan 9 langkah dalam pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini adalah kepala sekolah, rekan guru, dan komite sekolah.
Pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran harus memperhatikan banyak pertimbangan. Diharapkan, keputusan yang dibuat nantinya adalah keputusan yang terbaik yang tidak akan disesali ke depannya. Perlu pemahaman tentang perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral dalam hal. Diperlukan kerjasama dari semua pihak agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini dapat dilakukan dengan baik, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan situasi yang dihadapi ketika memecahkan masalah dan memperhatikan 4 paradigma pengambil keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Semoga dengan penerapan yang berkelanjutan akan membuat saya dan juga seluruh rekan saya di sekolah menjadi orang yang mampu sebagai pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Sekian dan terima kasih.